Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Ini pada pulang duluan kayaknya ya. Mungkin momen-momen liburan bersama keluarga, jadi udah ditagih disuruh pulang kayaknya. Baik, kita maklumi lah. Muludan ya, acara muludan kayaknya ditagih sama RT. Baik, ini tanggal 1 hari Senin tanggal 16. Tanggal merah yang bertepatan dengan apa? Muludan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang muludan, apa maulud? Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi itu adalah merupakan salah satu nikmat terbesar bagi seluruh umat manusia. Nikmat terbesar bagi umat manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai pembawa kebenaran. Yang mana sebelumnya manusia jauh dari agama Islam. Jadi seluruh para nabi agamanya Islam. Sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan keislaman itu agar manusia kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat terbesar bagi umat manusia adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pun demikian, musibah terbesar bagi umat manusia juga adalah tatkala Nabi SAW meninggal dunia. Subhanallah. Bagaimana kita tidak sedih tatkala kita mendengarkan bahwasanya Nabi SAW sudah wafat. Dan wafatnya Nabi SAW juga merupakan tanda bahwasannya kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Walaupun mungkin sudah lewat 1400 tahun setelah Nabi SAW diutus, tapi sudah dekat. Taib. Dan kita sebagai umat Nabi SAW pasti ingin bertemu dengan Nabi. Pasti. Kita ingin di surga atau di padang mahsyar meminum air dari telaga Nabi SAW. Karena Nabi SAW punya sebuah telaga. Namanya telaga Al-Kautsar. Yang Nabi SAW mensifatinya, kalau orang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Subhanallah. Tidak akan pernah merasa haus. Air telaga tersebut berwarna putih, lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Yang meminumnya tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Walaupun dia harus terjerumus dulu ke dalam api neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Kenapa penting kita untuk meminum air dari telaga Nabi? Kita, kalau seandainya ada seorang hamba masuk ke dalam neraka, air minumnya apa? Nanah, darah, air yang sangat panas sehingga bisa merusak isi perut kita. Bayangin. Tapi keistimewaan umat Nabi yang meminum air dari telaga Nabi, dia walaupun masuk neraka tidak akan pernah merasa haus. Makanya kita semua berharap agar bisa bertemu Nabi, agar bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada tapinya di sini. Ada yang membuat kita sedih. Apa? Ada orang-orang yang ternyata dihalangi untuk minum dari telaga tersebut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya, tiba-tiba ada umat yang pengen datang, dilarang sama malaikat. Nabi heran. Wahai para malaikat, ummati itu umatku, kok dilarang? Kata para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Kita umat Nabi pingin ketemu Nabi, pingin minum air dari telaga Nabi, tapi ternyata ada umat Nabi yang dilarang untuk minum dari telaga tersebut. Padahal kita sangat butuh untuk minum dari telaga tersebut. Dijelaskan para ulama, ternyata orang-orang yang dilarang dari minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka kembali kufur. Kemudian juga ulama menjelaskan mereka adalah orang-orang yang mengaku dirinya Islam tapi mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya kita kembali lagi membuka nih kitab-kitab para ulama, membuka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuka Al-Quran. Apa sebetulnya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kita ini mengaku umat Nabi, tapi ternyata ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cross check lagi. Kita tanya mungkin
tanya kiai kita, tanya ustadz kita, ustadz, ibadah saya selama ini begini. Sudah benar belum? Ada nggak tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kita ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dihalangi oleh para malaikat untuk minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dimudahkan untuk minum air dari telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipertemukan di surga sehingga kita bertemu dengan sosok yang sangat kita cintai, yang lebih kita cintai dibandingkan orang tua dan anak kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.